Perkenalkan, nama saya Alifa Raisa Priyadi dengan NIM 2407110035 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi Rombol C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya literasi digital dalam mengelola keuangan. Baru seminggu gajian, uangnya udah nggak tahu kemana. Kalau kamu Gen Z, pasti ada yang relate kan? Katanya perilaku Gen Z yang boros ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi. Akses internet yang semakin cepat mempermudah mereka untuk menjangkau banyak hal. Salah satunya e-commerce. Apalagi dengan adanya tren FOMO dan YOLO di media sosial, mendorong mereka untuk terus berbelanja hanya agar nggak ketinggalan zaman dan demi gengsi belaka. Alhasil, mereka pun menjadi sangat konsumtif. Di satu sisi, mereka mungkin adalah generasi yang paling teredukasi, terutama terkait perencanaan finansial seperti investasi. Tapi kenyataannya, mereka lebih sulit untuk mengatur gengsi untuk tidak selalu mengikuti tren terkini. Kalau kamu bagaimana? Masih sulit menabung juga? Tonton video konteks lainnya di sini ya. Nah, fenomena seperti tadi menunjukkan satu hal yang penting loh. Masih banyak Gen Z yang kurang memiliki literasi digital, terutama dalam memahami informasi keuangan. Akibatnya, banyak yang mudah terjebak hoax, tren, bahkan mengambil keputusan keuangan yang salah. Berdasarkan data dari OJK dan BPS, tingkat literasi keuangan generasi Z masih tergolong rendah. Bahkan, banyak Gen Z yang justru terjebak dalam tren keuangan seperti mengikuti gaya hidup atau pengeluaran tanpa perencanaan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa di era digital, kemudahan akses informasi belum tentu diikuti dengan pemahaman yang baik. Salah satu masalah terbesar adalah banyaknya Gen Z mengambil keputusan keuangan hanya karena tren. Misalnya, ikut-ikutan investasi karena viral, atau membeli sesuatu karena sedang populer di media sosial. 3 barang FOMO di tahun 2024. Yang pertama, Labubu. Boneka imut satu ini sempat viral banget dan bikin heboh banyak orang gara-gara Lisa Blackpink. Ini berawal pada April 2024 di mana Lisa sempat unggah instastory sambil peluk boneka Labubu. Berbondong-bondong untuk punya boneka ini, banyak banget orang yang sampai rela antri berjam-jam dan merogoh kocek ratusan ribu hingga jutaan rupiah loh. Yang kedua, coklat Dubai. Coklat ini booming di TikTok berkat konten ASMR dan review dari banyak konten creator, salah satunya si Bung Bung. Dia bikin video yang ditonton sampai 2,9 juta kali. Harga aslinya di Dubai sendiri sekitar Rp525.000 per batang, tapi kalau beli lewat just tip tentu aja bisa sampai sejuta. Meski begitu, banyak banget orang yang rela ngeluarin banyak uang hanya untuk mencicipi coklat yang satu ini. Bahkan saking tingginya minat masyarakat, ada banyak lokal brand yang turut menjual coklat Dubai ala mereka loh. Dan ya, hasilnya store mereka ramai dikunjungi dan diantri dari pagi buta. Yang ketiga, Miniso X Harry Potter. Saat Halloween kemarin, Miniso juga sempat jadi tempat yang diserbu masyarakat. Pasalnya, mereka berkolaborasi dengan Harry Potter dengan menciptakan berbagai produk unik, mulai dari tas hingga merchandise. Barang yang limited serta interior store yang dibuat serasa di Hogwarts berhasil membuat Potterhead hingga non-fans jadi kalap. Selain 3 barang tadi, apalagi ya yang bikin FOMO di tahun ini? Komen di bawah dong. Padahal, tanpa literasi digital yang baik, informasi yang mereka lihat belum tentu benar atau sesuai dengan kondisi mereka. Bahkan, data menunjukkan sekitar 39% Gen Z memiliki utang karena mengikuti tren. Ini bukan lagi soal gaya hidup, tapi sudah menjadi masalah keuangan. Nah, disinilah peran literasi digital sangat penting. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tapi juga kemampuan untuk menyaring informasi. Di media sosial, banyak informasi keuangan yang terlihat meyakinkan, seperti investasi cepat untung atau cara kaya dalam waktu yang singkat. Tanpa kemampuan berpikir kritis, seseorang bisa dengan mudah percaya, bahkan tanpa mengecek kebenarannya. Inilah yang membuat banyak orang terjebak hoax keuangan. Kalau kita lihat dari sudut pandang akuntansi, sebenarnya masalah ini berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengelola data keuangan loh. Dalam akuntansi, kita belajar tentang mencatat pemasukan dan pengeluaran, menganalisis kondisi keuangan, dan membuat keputusan berdasarkan data. Tapi, jika seseorang tidak memiliki literasi digital, maka data keuangan hanya dilihat sebagai angka, tanpa dipahami maknanya. Akibatnya, keputusan yang diambil bisa salah. Dampaknya sangat nyata, mulai dari sulit menabung, mudah berhutang, hingga salah dalam mengambil keputusan keuangan. Bahkan banyak yang menjadi korban penipuan atau investasi bodong karena tidak mampu
membedakan informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Yes, akhirnya cair juga. Apa gua tambah aja nominal ya, biar makin cuan. Hah? Uangku hilang. Aku ketipu investasi bodong. Ah, gak mungkin. Buktinya punya gua aja cair. Apa ini? Berhenti! Hah? Dulu kami juga percaya seperti kamu. Tetapi kami tidak cek izin legalitasnya di OJK. Kami sekarang sudah kehilangan semuanya. Iya. Jadi, masalah ini bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga tentang masa depan keuangan seseorang. Jadi, di era digital ini, kita tidak hanya dituntut untuk cepat menerima informasi, tapi juga harus cerdas dalam menyaringnya. Literasi digital dan pemahaman akuntansi sederhana sangat penting agar kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Jangan sampai kita hanya mengikuti tren tanpa memahami dampaknya, karena pada akhirnya keputusan keuangan yang kita ambil hari ini akan menentukan kondisi kita di masa depan.